Apa kabar? Ada di semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Walafiat. Baik, kajian kita sekarang akan masuk modul yang pertama atau kajian yang pertama. Islam sebagai agama yang lengkap dan universal. Ada yang tahu Islam artinya apa sih sebetulnya? Apa tuh Islam artinya? Selamat. Terus apa lagi? Islam artinya selamat, tunduk, dan masih banyak lagi arti-artinya. Kalau agama nanti juga ada dua, ada kategori A dan gama gitu ya. Nanti akan kita bahas apa itu Islam, apa yang dimaksud dengan agama, kemudian apa yang dimaksud dengan Islam sebagai agama yang lengkap, dan apa yang dimaksud dengan Islam sebagai agama yang universal. Yang mudah-mudahan pada pertemuan ini kita bisa selesai membahas tentang Islam sebagai agama yang lengkap dan universal. Kawan-kawan semuanya, nah kalau kita membahas tentang agama Islam atau bahasa sederhananya Islam, nah secara bahasa etimologi maka agama itu dalam bahasa Arab disebut din. Din, dal, ya, dan nun. Yang din itu dalam bahasa Arabnya, atau milah. Milah, di sini ada yang namanya milah nggak? Nggak ada ya. Milah yang artinya apa? Agama itu adalah kepercayaan, tauhid, pembalasan, atau ibadah. Itu yang dikategorikan agama. Kalau tadi telah kita bahas, Islam dari asal kata salam, artinya selamat kan? Artinya selamat, bebas, damai. Oleh karenanya orang yang memeluk agama Islam maka dijamin oleh Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Dia bebas dari apa? Kemudaratan. Di antaranya apa? Kita waktu minggu lalu udah dibahas kenapa Islam nggak boleh mengkonsumsi narkoba, agar kita bebas dari yang jelek-jelek itu tadi, yang merugikan organ tubuh kita. Kenapa kita tidak boleh makan babi? Kan ada unsur yang tidak baik buat kita kalau kita konsumsi ya. Artinya kita bebas dari berbagai penyakit atau apa kalau memang kita betul-betul memeluk agama Islam. Bahkan orang yang memeluk agama Islam itu akan damai. Tidak ada ceritanya Islam melalui peperangan ya. Masih ingat Indonesia ketika Islam masuk ke Indonesia ini melalui jalur apa kira-kira? Perdagangan. Apakah melalui peperangan? Tidak. Damai dengan perdagangan, dengan akhlakul karimah, bahkan boleh jadi dengan apa? Dengan tadi pernikahan. Kenapa timbul adanya pernikahan tadi? Karena dilihat akhlaknya baik, diterima dalam sebuah kebudayaan yang berbeda, akhlak yang berbeda. Maksud saya kulitnya yang berbeda, gitu kan? Yang satu dari pendatang, yang satu dari Indonesia. Ini secara sederhana, orang yang memeluk agama Islam maka insya Allah akan damai. Bahkan hatinya akan menjadi tenang orang yang memeluk agama Islam. Walaupun ujian lagi menimpa kita nih ujian. Di antaranya apa? Bencana alam banyak nggak? Bencana alam, banjir, itu banyak sekali itu. Bahkan masih ingat di plaza yang di Tanah Abang itu apa nama plazanya? UOB ya. Nah itu coba kita lihat petugasnya berusaha mengambil apa pakai tali. Tiba-tiba bagaimana? Menghilang itu nyawanya sih. Padahal sudah ada ikatan kan? Ikat apa pakai tali pegang. Tapi karena arusnya luar biasa deras, akhirnya terbawa arus meninggal dunia. Ini yang dikategorikan apa? Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun musibah menimpa kita, kalau kita senantiasa beriman kepada Allah, memeluk agama Islam, hati kita menjadi tenang. Walaupun saudara kita ada yang meninggal, kita tenang, terkena musibah, nikmat rasanya damai, tentram. Kalau diibaratkan kawan-kawan semuanya, orang yang beriman kepada Allah itu hatinya menjadi tenang. Kalau yang tidak beriman kepada Allah itu, maka hatinya tidak tenang. Pernah lihat ada ikan di dalam kolam? Kira-kira gimana? Ikannya tenang ya itu?
Itu simbol berarti orang yang memeluk agama Islam itu hatinya damai, tenang, seperti halnya ikan tadi. Ikan itu gimana? Ikan ada dalam kolam, dia nggak gelisah. Ini orang yang beriman kepada Allah, hatinya menjadi damai. Nah, berbeda mereka yang tidak beriman kepada Allah, hatinya itu gelisah. Ibarat, pernah lihat burung dalam sangkar? Pernah lihat? Gimana kira-kira? Burung itu ingin berusaha keluar terus. Ini orang yang kalau tidak memeluk agama Islam, Islamnya Islam KTP, gitu kan? Maka hatinya itu tidak tenang, ingin keluar. Mau dengar suara pengajian, pusing, ya kan? Dengar pengajian pusing, apa dengar lantunan Al-Quran, pusing, ya kan? Ikut pengajian, pengennya mau pulang aja, begitu ada yang begitu, gelisah kan? Seperti halnya dia pengen pulang. Jelek ke depan aja, ke depan aja. Nah, biasanya orang yang hatinya tidak tenang tuh diantaranya maling sendal gitu. Ya kan dia lihat-lihat dulu kan, nggak tenang dia itu. Nah, nggak damai dia. Nah, ini yang bisa kita lihat. Ada hal yang menarik. Kenapa ya kalau kita belajar agama Islam itu dimanapun kita berada, baik di kampus, baik di mana, di rumah, maupun di pengajian, itu terasa berat sekali itu. Ada yang tahu sebabnya? Perasaan ngantuk aja gitu. Kalau nonton baca novel, nonton sinetron, apalagi nonton film India, film Cina, ya kan? Itu nggak ngantuk kan? Apa sebabnya kira-kira itu? Kalau giliran ngaji aja sudah ngantuk-ngantuk aja gitu kan? Apa sebabnya kira-kira? Ada yang tahu sebabnya apa tuh? Setan ya. Karena boleh jadi setan katanya. Banyak bisikan setan. Bukan hanya setan aja. Kenapa orang ngaji itu ngantuk? Karena keberatan pahala itu. Jadi berat ya. Nah, itu keberatan kepala. Nah, ini kembali. Jadi kalau kita meluk agama Islam itu hati kita damai, tentram, tenang. Ibarat apa tadi? Ikan yang ada di kolam. Dia tenang. Tapi kalau di lautan juga bisa. Ikan yang di lautan, yang di dalam air lah, itu tenang. Kecuali ada ikan stres lain lagi. Dikocok-kocok sama anak kecil dengan baru. Lalu beli ikan apa sih yang kecil tuh? Cupang apa itu pun stres ya. Karena dikutuk-kutuk ngapain stres. Nah, berbeda dengan tadi orang yang tidak kenal dengan Islam, artinya itu nggak damai, nggak tenang. Dia kalau orang yang memeluk agama Islam itu hatinya akan menjadi tentram, damai. Dia saat mendapatkan rezeki, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Saat dia bekerja, dia akan ikhlas. Saat dia saingan dalam berbisnis, tidak ada rasa iri hati. Saat berinteraksi dengan masyarakat, bermuamalah, jualan, atau apa kita berkomunikasi dengan masyarakat, tidak ada kesombongan dalam hati kita. Artinya apa? Tidak sombong itu dalam bahasa Arab tawadu. Rendah hati. Tawadu artinya ada lagi lain. Tawadu itu tahu warna duit. Tawadu itu kepanjangannya tahu warna duit. Karena kalau orang bisnis kan jualan tahu ya. Nah ini 100.000 tahu berapa gitu kan. Oke, ini rendah hati. Semuanya rendah hati. Saat tadi terkena musibah dia sabar, dia ikhlas. Itu yang luar biasa sekali. Apalagi kalau orang sudah tinggi keimanannya itu semakin tinggi. Saat gempa musibah aja, tsunami atau gempa bumi itu dia enggak khawatir. Orang-orang kadang-kadang khawatir lari ke sana, lari kemana gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita teriak-teriak Allahu Akbar gitu kan. Tapi hati kita nggak tenang kan. Tapi kalau hati kita tenang, kita ucap Allahu Akbar tetap ya Allah Akbar. Tapi tenang kita. Kalau gempa buminya ke kanan, dia ke kanan. Ke kiri, dia ke kiri. Ke depan, dia nikmati iramanya kan. Karena kenapa? Hatinya itu menjadi tenang. Saya tanya sekarang, adik-adik pernah naik kereta nggak? Pernah naik kereta. Ketika kereta itu ada guncangan yang tinggi, kira-kira yang jatuh yang berdiri, apa yang duduk? Yang berdiri, apa sebabnya? Karena dia nggak kokoh, nggak seimbang. Orang yang meluk agama Islam karena tadi dia kokoh duduk kayak saya, duduk, gitu. Nah dia kokoh,
Ya, ketika ada goncangan kan begini aja kan. Nah, tenang gitu kan. Ini yang dikategorikan. Tapi kalau yang berdiri, apalagi lagi desak-desakan, wow. Nah, ya kan pernah begitu kan? Naik mobil juga sama, mobil yang apa namanya, Metro Mini atau apa itu juga sama. Kalau kita dalam duduk, ada kemudian kita pegangan dikit gitu ya. Tapi kalau yang berdiri, nah ini sama juga. Kalau hati kita belum duduk, hati kita itu belum tenang, belum benar-benar meluk agama Islam, maka susah kita memperoleh ketenangan. Akan susah memperoleh kedamaian. Ini yang sangat sederhana renungan buat kita semuanya. Nah ini kemudian tadi kita mendengarkan bahwa yang dimaksud dengan agama dalam bahasa Arab adalah din ya. Din itu berasal dari bahasa Arab dana yadinu dinan yang berarti apa itu? Tatanan, sistem, dan tata cara hidup. Karena Islam tadi berasal dari kata aslama yang artinya bukan hanya tadi selamat, tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Makanya kalau orang sudah meluk agama Islam benar, ketika dia berbisnis udah dia serahkan kepada Allah, mau untung mau enggak. Tapi awalnya dia usahanya sesuai dengan yang direncanakan, tidak pernah mencurangi timbangan. Tawakal Allah, serahkan diri kepada Allah. Ini yang luar biasa. Nah, secara terminologi, Islam adalah agama yang ajaran-ajaran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui rasul-rasulnya. Siapa saja rasul-rasul kita? Nabi kita siapa saja? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah harga mati. Tidak bisa ditolerir. Karena masih ingat kemarin tuh minggu lalu kita bahas bahwa banyak agama-agama ya kan, ada orang ngaku menjadi nabi-nabi, masih ingat? Siapa namanya? Ahmad Musodek ngaku jadi nabi. Terus lagi di apa namanya? Di Jawa Tengah, di Leiden dia ngaku jadi malaikat, ya kan? Terus di Jawa Tengah ada ngaku jadi nabi, namanya Tugimin. Itu Jawa Tengah, Jawa Timur tuh. Jawa Tengah, Jawa Barat, Cirebon dan Losari. Itu ada agama namanya Jasun, Jawa Sunda. Ada yang ngaku nabinya siapa tadi? Tugimin. Itu namanya ya kalau kita manggil Tugimin itu dipanggil kepada yang ustadz aja itu kurang pantas, kurang antep ya. Ya kan, kepada yang kita muliakan, yang kita hormati ustadz Tugimin. Kurang mantep kan. Tapi kalau dipanggil misalkan kepada yang saya muliakan Ustadz Muhammad Zain, wah kan keren banget. Nah, baik, ada ininya, ada wibawanya dikit gitu. Yang lebih parah lagi kalau kita baca sholawat itu. Dia ngaku jadi nabi. Kan mau nggak mau sholawatnya dirubah. Sebetulnya kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu kan. Kan diganti, jadinya gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Kan enggak. Wala ali Tugimin. Kan nggak enak dengerinnya. Yang kasihan tuh nenek-nenek kalau lagi marawis. Nenek-nenek lagi marawis dia pas nabu dia baca yang biasanya sallallahu ala Muhammad enak kan dengarnya kan, dirubah Tugimin sallallahu ala Tugimin. Ya Allah, ini kacau. Jadi dalam Islam itu Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ini yang udah nggak bisa nih teman-teman diperbanyak. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Itu nabi yang terakhir. Itu Nabi Muhammad. Oleh karenanya dinul Islam, agama Islam itu dikategorikan sebagai tatanan hidup meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan. Dari masalah ritual sampai kepada masalah muamalah. Artinya apa? Kalau nanti kita akan bahas Islam sebagai agama yang lengkap, Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah. Di antara tidak hanya membahas syariah, akidah, akhlak, tetapi masalah dalam bermuamalah. Politik diajarkan, ideologi juga ada, ekonomi, Lexus gitu kan, apa tuh kepanjangannya? Ideologi. Islam juga mengajarkan bagaimana ideologi Islam berpandang, kita berprinsip pada Al-Quran dan hadis ideologinya ya. Politik, dalam Islam boleh nggak kita berpolitik? Boleh, banyak. Politik Islam, politisi Islam yang secara sederhana tidak menghalalkan berbagai macam cara. Itu yang Islam.
tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi. Ini yang sederhana politik Islam. Kemudian apa? IPO, apa gitu kan? Ekonomi. Islam mengajarkan ekonomi. Apalagi kawan-kawan nanti di Perbanas mempelajari ekonomi Islam, ada kan? Ekonomi Islam itu seperti apa? Berbeda dengan ekonomi konvensional, dengan ekonomi kapitalis, sosialis itu berbeda. Yang sederhana rahmatan lil alamin. Buktinya apa sekarang? Pada saat itu ekonomi Islam yaitu mencuatnya bank syariah. Ternyata bank syariah itu bukan hanya di negara muslim. Negara non-muslim juga banyak bank syariah. Bahkan obligasi syariah dan lain sebagainya banyak. Di Jepang, di Swiss, di Amerika, ya di sini sudah syariah ya. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Oh, ternyata Islam digunakan untuk seluruh manusia, bukan hanya muslim saja. Ini kalau kita nanti menerjemahkan Islam sebagai agama yang universal. Universal itu artinya apa sih universal? Menyeluruh, bukan hanya untuk Islam saja, tetapi rahmatan lil alamin, baik itu muslim maupun non muslim. Nah, kawan-kawan semua secara umum din agama itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikategorikan dinul haq, ada yang dikategorikan dinul batil. Apa yang dimaksud dengan dinul haq? Agama yang betul. Yang dikategorikan agama Islam, dinul Islam. Di antaranya tadi nih, kita kelompok agama Islam. Kemudian ada juga din ghairul Islam atau dinul batil. Apa yang dimaksud dengan din ghairul Islam? Agama selain Islam, yang dikategorikan agama yang tidak benar. Karena dalam Al-Quran dijelaskan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau kita belajar dulu dalam sejarah, agama kan ada dua ya. Ada yang namanya samawi, ada yang ardi. Yang samawi itu apa? Dari langit, yang dari Allah melalui wahyu. Di antaranya apa? Islam. Kemudian ada juga kategori Nasrani, tapi Nasrani yang Kristen tapi yang tidak diselewengkan. Kalau sekarang kan sudah diselewengkan. Yahudi, nah itu juga sama, yang tidak diselewengkan, yang samawi. Karena kita bisa belajar para nabi-nabi kan mengajarkan ada kebaikan Islam. Nah kalau yang agama ardi itu agama buatan manusia. Contohnya apa? Hindu, Buddha itu kan buatan manusia, hasil cipta dari manusia. Baik kawan-kawan semuanya, tadi kita sudah bahas apa itu agama Islam. Nah, sekarang kita akan coba lihat tadi apa yang dimaksud dengan agama yang Islam ini dalam Al-Quran. Ada beraneka ragam penggunaan kata-kata din. Lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu, untuk pula agamaku. Nah kemudian ada juga kita baca dalam surah Al-Fatihah ada kalimat din, maliki yaumiddin. Kemudian ada dalam hadis ad-dinun nasiha, agama itu sebagai nasihat. Jadi arti agama itu din bisa kategorikan adalah nasihat, bisa juga pembalasan kiamat, dan juga berarti peraturan perundang-undangan atau agama. Nah ini yang secara sederhana kita bisa lihat. Nah kemudian lebih jelasnya lagi, ternyata Islam itu berasal dari kata, ada beberapa menurut para ahli bahasa. Ada 4 kata-kata. Islam berasal dari kata salam yang artinya apa? Selamat, aman dan sentosa, sejahtera. Yaitu hidup di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita berdoa kan doanya doa sapu jagat. Hafal doa sapu jagat ada di semuanya? Hah? Doa sapu jagat, Robbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu nggak artinya? Hafal? Dulu waktu di TPA kan ngajar apa? Hafalin ya. Ya Allah, berikanlah pada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita sebagai umat Islam diharapkan itu bahagia bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga harus bahagia. Saya tidak pernah cerita ada orang pengen bahagianya di dunia aja, akhirat nggak mau. Kalau dia cuma di dunia saja boleh jadi naudzubillah. Nanti doanya dirubah, bukan Robbana atina
Di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dirubah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa aja? Apa aja berarti apa? Nggak mau dia bahagia hidup di negeri akhirat. Nah, tapi Islam pengennya kita bahagia di dunia dan akhirat. Ini yang secara sederhana kawan-kawan bisa lihat. Nah, sekarang ada juga yang terjemahan Islam itu berasal dari aslama. Aslama yang artinya apa? Tunduk, menyerah dan pasrah atau masuk Islam. Yang dimana secara sederhana berarti agama yang mengajarkan penyerahan diri kita kepada Allah, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar-menawar. Ini yang dikategorikan makna salam. Kemudian ada juga Islam berasal dari kata silmun yang artinya keselamatan, perdamaian, yaitu agama yang mengajarkan hidup yang damai dan sejahtera. Ini yang secara sederhana modelnya. Ada juga Islam berasal dari kata sulamun yang artinya jenjang tangga kendaraan. Maksudnya apa? Yaitu peraturan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan, yang dapat menghantarkan orang kepada kehidupan yang bahagia. Sulam, saya dulu pernah sekolah, namanya di Sulamul Istiqomah, berarti tangga istiqomah. Apa tangga istiqomah? Tahu nggak artinya istiqomah? Lurus, tangga yang lurus. Tapi saya lihat ini tampang-tampang calon bapak-bapak ini tampangnya tampang istiqomah semuanya nih. Ya, tahu nggak istiqomah? Tadi artinya kan lurus ya. Tapi ada juga kawan saya bilang istiqomah itu nanti istri 3 dikontrakin rumah. Bukan, itu jangan dimaksud ya. Jadi istiqomah itu artinya apa? Lurus. Nah, kalau yang tangga artinya itu jenjang tangga kendaraan kita memperoleh bahagia hidup di dunia dan akhirat. Nah, kawan-kawan semuanya, oleh karenanya secara terminologi kalau kita bahas tentang agama Islam adalah nama agama Allah yang telah diwahyukan kepada para Rasulullah sejak siapa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu yang diturunkan Allah kepada para Rasul sejak ini diulang lagi kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berupa perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia nanti memperoleh bahagia hidup di dunia dan akhirat. Saya mau tanya, larangan dalam Islam diantaranya apa aja? Kalau kawan-kawan tahu, ada yang tahu? Hah? Berzina nggak boleh. Kenapa kita tidak boleh berzina? Karena pertama berdosa, yang kedua itu negatif buat kita. Timbul berbagai macam penyakit raja singa ya kan, HIV AIDS ya, kemudian sifilis. Itu gara-gara apa? Kita berzina sering gonta-ganti pasangan. Pada punya flash disk nggak kawan-kawan? Punya ya? Saya tanya, flash disk kalau kita gunakan di satu komputer, kira-kira flash disknya kena virus nggak? Hampir dipastikan terbebas dari virus. Karena apa? Flash disk pakainya di satu komputer, satu laptop. Coba kalau gonta-ganti laptop, komputer di warnet, gimana kira-kira? Virus. Anda beli flash disk baru aja, kalau dimasukin langsung terserang virus ya. Makanya saya pernah membaca itu ada curhat kenapa ada lelaki terkena penyakit HIV. Nah, ketika konsultan ternyata dia sebetulnya nggak pernah dia pre-check gitu. Pas ditanya sama dokter, ini kamu terkena virus HIV. Coba renungkan, di mana kamu? Saya nggak pernah pre-check, tapi saya punya pacar katanya. Saya cuma sekali doang. Nah, pernah dulu karena tadi nafsu ya, kalau nafsu itu kan diberikan oleh setan kan, coba-coba. Akhirnya cuma sekali aja itu terkena virus. Dan sampai titik ini hancurlah daya kekuatannya itu. Ini udah penuh dengan borok, penuh apa ya? Tahu borok itu? Luka-luka yang nggak bisa sembuh-sembuh. Daya imunnya udah tidak ada. Ini yang naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu larangan. Lalu perintah apa dia kalau perintah? Sholat, berbuat baik sama orang tua, ya kan? Apalagi
zikir, baca Quran. Nah, kawan-kawan ini kan diharapkan mencari keridhaan ya. Ridho itu ada 3 ridho. Yang pertama kita harus mencari tadi itu ridho ilahi, ridho Allah. Ya kan? Ridho orang tua. Baru yang terakhir tadi ridho Roma. Enggak, jadi 2, jadi ridho Allah dan ridho orang tua. Orang tua juga ada 2. Ada orang tua yang ada di rumah kita, itu namanya orang tua dalam fisik kita. Ada orang tua kita dalam bidang agama yang mengajarkan kita Islam. Nah, itu yang dikategorikan orang tua. Harus diperhatikan itu, harus dihormati. Maka ridho orang tua, kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita harus memperoleh ridho dari orang tua. Ini yang secara sederhana kita harus cermati bersama-sama. Nah, ini baru kita akan bahas tadi Islam. Sekarang agama. Nah, apa yang dimaksud dengan agama? Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setidaknya agama itu berarti, tadi kita lihat dalam bahasa Sanskerta, agama itu ada 2 kata, a dan gam. A artinya tidak, gam artinya pergi. Artinya berarti agam berarti apa? Tidak pergi. Apa maksudnya tidak pergi? Jadi bermakna yang dimaksud dengan a tadi tidak, gam itu pergi. Berarti tidak pergi yang berarti tetap di tempat kita. Ada juga yang mengartikan gama itu berarti kacau. Berarti tidak kacau. Jadi agama mempunyai arti tidak kacau. Orang yang memiliki agama hidupnya tadi damai. Seperti ikan tadi. Ikan yang ada di air, yang ada di kolam, yang ada di lautan boleh, dan seterusnya. Ini yang bisa kita lihat. Nah, kawan-kawan semuanya, pengertian ini dapat dipahami dengan melihat hasil yang diberikan oleh peraturan-peraturan agama, yaitu secara sederhana, agama itu mengajarkan moral. Pada prinsipnya agama mengajarkan kebaikan. Cuma membedakannya apa? Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ini yang perlu kita lihat. Kalau dari bahasa Latin, apa kira-kira agama? Agama dari bahasa apa Latin? Tapi kan Arab. Kalau dari bahasa Latin, apa agama itu artinya? Ya ini kan sudah ada nih, religi. Oh berarti nggak memperhatikan depan ya. Ini religi. Nah dalam bahasa Inggris religion. Religion itu artinya apa? Berarti nih agama itu berarti teks atau kitab suci. Jadi orang yang berpegang kepada teks dengan kitab suci. Kalau Islam berarti apa kitab sucinya? Al-Quran. Kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang perlu kita cermati. Oleh karenanya kawan-kawan semuanya, agama sebetulnya kalau kita bicara tentang agama adalah intisari Allah mengarahkan orang-orang yang berakal dengan kemauan mereka sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Ini yang memperoleh tadi ketenangan, ketentraman, kedamaian, selamat. Tapi kalau kita nggak berpegang kepada ajaran agama, banyak yang mereka sesat. Masih ingat narkoba? Ya kan? Kenapa? Para remaja, mahasiswa itu mereka mengkonsumsi narkoba. Padahal remaja, pemuda adalah pemimpin yang akan datang kan? Pemuda sekarang adalah pemimpin yang masa akan datang. Masih ingat kata-kata dari Soekarno? Itu kalau dibandingkan orang tua atau orang dewasa dengan anak pemuda itu hebatan pemuda. Dulu kalau tidak salah ada di iklan apa itu Soekarno itu. Berikan aku 1000 orang dewasa, saya akan mencerabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya, gitu ya. Pernah dengar kan? Wah ini luar biasa. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Apa itu? Berikan aku 10 orang pemuda, akan aku guncangkan dunia, akan aku goyangkan dunia. Hebatan mana kira-kira? Hebatan pemuda. Kalau 1000 orang dewasa dikumpulin di Gunung Semeru, mereka suruh macul, suruh menghancurkan gunung-gunung, lama-lama rata nggak itu kalau 1000 orang gunung? Diambil kan banyak sekarang kan batu-batuannya, makanya ya kategori tadi itu ungkapan saya akan serabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Tetapi yang lebih hebat tadi pemuda.
10 orang pemuda saya akan goncangkan dunia, goyangkan dunia. Tapi kalau kata anak-anak sekarang, berikan aku bukan 10 orang lagi, berikan aku 7 orang pemuda, akan aku jadikan boyband. Iya kan ya? Kalau yang perempuan-perempuan bilang lain lagi dia. Berikan aku 9 orang pemudi, saya akan jadikan Cherry Bell. Ada berapa? Yang 9 apa itu? Oh, ada yang ngitung. Yang 9 siapa? Grup apa itu 9? Oke, ini kawan-kawan semuanya, ini yang dikategorikan tadi agama. Agama itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena kalau kawan-kawan memahami agama Islam dengan baik, insya Allah sama orang tua itu nggak durhaka. Kenapa kita durhaka sama orang tua? Karena pemahaman agama, akhlak kita belum ada terhadap orang tua. Ini yang perlu kita cermati yang sederhana. Baik kawan-kawan semuanya, dalil adanya Islam itu sebagai agama yang benar nanti bisa dicek dalam surah Al-Imran ayat 85. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang betul di sisi Allah adalah agama Islam. Tujuannya apa? Agar kita meluk agama Islam, agar setiap muslim mentaati, melaksanakan peraturan Allah dan Rasulnya. Tetap peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap muslim beriman kepada Allah dan seterusnya. Yang tak lain tak bukan kita berakhlakul karimah. Nanti dalam kehidupan sehari-hari kita, akhlak itu ternyata bukan hanya terhadap Allah saja. Akhlak terhadap sama manusia. Dengan siapa saja? Kita sama manusia berarti dengan sesama muslim. Muslim dengan non-muslim. Kita dengan orang tua. Kita dengan teman. Kita dengan tetangga. Ada akhlaknya nggak itu? Semuanya ada akhlaknya. Yang ini yang sangat sederhana. Kemudian saya tanya, kenapa di Indonesia sering banjir? Penyebabnya apa kira-kira? Buang sampah sembarangan. Ini karena kenapa? Minimnya akhlak. Buang sampah sembarangan di bantaran di sungai. Kalau satu RT buang sampah sampai satu kelurahan, buang sampah sampai se Indonesia, kalau buang sampah terus menerus, banjir nggak kira-kira? Nah ini yang sangat sederhana penyebabnya ulah kita sendiri. Belum pohon-pohon yang ada di gunung-gunung ditebang-tebang, yang benar ya? Ditebang-tebang buat apa? Bangun rumah, bangun gedung-gedung bertingkat, kan ada dari kayu-kayu. Pasirnya dari mana? Dari sungai. Nah ini banyak sekali penyebab adanya banjir karena ulah kita. Dikeruk, bahkan coba lihat laut aja diuruk, laut apa? Fluid itu ya. Saya pernah dengar di salah satu stasiun itu, awalnya itu kan laut diuruk, maka sekarang kan air laut lebih tinggi dibanding daratan kan. Apa hujannya sudah berhenti tapi air terbanjir? Apa sebabnya? Karena air lautnya masih penuh kan. Ya ini yang bisa kita lihat model karena ulah manusia. Banyak danau, situ, lebak yang biasa nyerap air danau itu. Sekarang danau banyak yang diuruk nggak? Banyak yang diuruk. Itu daerah Lebak Bulus, itu namanya lebak kan danau. Di samping Lebak Bulus itu, di samping terminal kami stadion, biasanya itu awalnya lebak. Sekarang diganti rumah jadi pertokoan tinggi-tinggi, rumah susun, banyak gitu kan. Ya ini yang timbul juga banjir. Tapi ingat nih kawan-kawan semuanya, ketika adanya musibah diharapkan kita harus kreatif. Kalau memang kita tahu Indonesia, terutama di Jakarta sering banjir, biasanya berapa tahun sekali kalau banjir massal? 5 tahun sekali. Kan harus berpikir kreatif bagaimana meminimalisir adanya banjir. Seperti halnya Jepang. Jepang itu kan negara apa namanya? Gempa ya. Nah, dia akhirnya berpikir kreatif, bikin bangunan yang tahan gempa. Nah, ini juga sama. Yang gubernur yang baru ini kan berusaha berpikir, bikin terowongan atau apa ya. Ini kreativitas itu sangat penting. Nah, dulu memang BKT, belum ada hasilnya, bikin yang baru-baru lagi. Meminimalisir tadi adanya banjir dan seterusnya. Kawan-kawan semuanya,
Oleh karena baru kita akan bahas Islam sebagai agama yang lengkap. Kalau tadi itu Islam sebagai agama. Dan apa itu pengertian Islam? Sekarang kita akan bahas Islam sebagai agama yang lengkap. Tadi pada awal-awal sudah disinggung apa yang dimaksud dengan lengkap. Apa arti lengkap ini sebetulnya? Apa kira-kira? Lengkap itu artinya apa? Mencukupi, sempurna ya. Jadi semuanya ada. Kalau kita belanja di warung serba ada, harapannya apa berarti? Ada semuanya. Tapi kita kadang komplain sama tokonya, bang katanya warung serba ada, kok ini warung serba nggak ada? Berarti nggak lengkap, begitu ya. Oke, baik. Kawan-kawan semuanya, agama Islam atau syariah Islam adalah undang-undang yang komprehensif, yang menyeluruh, yang lengkap. Karena kenapa? Agama Islam itu meliputi semua aspek kehidupan, mengajarkan kita ke seluruh aspek kehidupan. Kita buang hajat diatur nggak dalam Islam? Diatur. Kalau kawan-kawan pernah belajar fikih nggak? Fikih toharoh. Itu kan ada aturannya. Kalau kita lagi di lapang, tanah lapang, kemudian mau buang hajat, Anda lagi di gunung, lagi di hutan, mau buang hajat kan nggak boleh sembarangan. Di situ ada lubang, lubang semut, lubang apa, tiba-tiba Anda buang hajat, boleh nggak? Apa sebabnya? Hah? Apa sebabnya? Pertama tadi, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, termasuk semut juga dihormati hak kesemutannya. Dihormati ular juga haknya kan? Nah, kalau kita buang hajat di tempat ada gitu lubang ular, kira-kira ular marah nggak kalau dibuang hajat? Nggak usah jauh-jauh, rumah Anda tiba-tiba ada yang buang hajat, Anda marah nggak? Hah? Depan rumah, depan pintu, marah nggak kira-kira? Nah, ini kan sama juga. Islam itu luar biasa. Yang pertama, memperhatikan hak tadi kebinatangan yang diayomi. Belum lagi ada manfaat buat kita. Kalau kita buang hajat tadi di lubang, di tanah lapang, boleh jadi itu nggak tahu ada lubang ular. Kita lagi buang, akhirnya kita kena tergigit kan? Boleh jadi digigit langsung kita meninggal dunia. Ya kan? Apa sebabnya? Kita kena bisa ular. Nah, ini Islam yang luar biasa, memberikan rahmat. Belum persoalan tadi. Kenapa Islam melarang kita buang hajat di tempat lubang semut misalkan? Karena kita nggak tahu bahwa sebetulnya semut sedang dia mengisi pengajian itu. Mengisi pengajian tentang bagaimana meningkatkan iman dan takwa gitu kan. Tiba-tiba ada yang buang hajat, marah nggak itu? Oke, ini kawan-kawan semuanya. Jadi yang dimaksud dengan agama Islam, agama yang lengkap, meliputi semua aspek dan bidang kehidupan. Yang secara garis besar, kalau Islam itu kita akan bahas nanti 3 bahasan. Yang pertama, bahas tentang akidah, kemudian bahas tentang syariah, baru bahas tentang akhlak. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Jadi yang komprehensif, yang lengkap itu diantaranya Islam itu mengajarkan kepada kita seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam ibadah maupun dalam sosial ekonomi, dalam bermuamalah. Nanti akan coba kita lihat ada di mana wilayah hukum, di mana wilayah misalkan bank dan seterusnya. Ini yang secara sederhana Islam itu agama yang lengkap. Apa itu akidah? Akidah artinya apa? Ada yang tahu artinya akidah apa? Akidah itu keimanan. Keyakinan itu yang dikategori adalah akidah. Yang secara sederhana hukum-hukum yang bersangkut pautan dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Saya tanya ini, bangunan berbanas kalau kita ibaratkan akidah apanya nih kira-kira? Pondasinya. Kalau pondasi gedung berbanas ini tidak kuat, kira-kira ambruk atau enggak?
pasti akan ambruk. Tapi kalau fondasinya kuat, ambruk nggak? Enggak, ini juga sama. Bisa memeluk agama Islam kalau akidah kita nggak kuat, maka ikut banyak ajaran sesat ya. Nauzubillah. Tapi kalau seandainya kita tadi agama kita kuat, akidah kita kuat, maka kita akan selamat. Kalau tadi saya ibaratkan ikan yang ada di kolam, sekarang kita belajar tentang akidah itu. Kalau kita bicara tentang akidah, diibaratkan ikan yang ada di lautan. Air laut rasanya apa? Ikannya asin nggak? Maksudnya apa nih? Ada yang tahu maksudnya? Betul, ikan tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Ikan tidak berpengaruh terhadap rasanya asin. Termasuk juga kalau kita punya akidah kuat. Kita tidak berpengaruh. Kalau nanti suatu saat kawan-kawan bekerja, jadi pejabat, jadi PNS atau apa ya. Nah, ketika teman-temannya semuanya itu melakukan tindak korupsi, Anda korupsi nggak? Enggak, karena tidak ngaruh. Karena dalam hati kita dipantau oleh Allah. Di mana saja kita berada, Allah memantau kita. Allah itu mengirim intel loh. Intelnya siapa? Malaikat nih. Siapa yang di kanan kiri? Bukan nakir. Kalau bukan nakir di kuburan nanti. Apa rokib? Rokib asid. Kalau kita lihat ada orang ngambil barang di Indomaret atau di mana itu kan ketahuan pakai CCTV ya. Nah ternyata Allah itu CCTV-nya itu luar biasa, langsung menusuk ke hati kita, tahu dia. Termasuk kata kawan-kawan ini, kalau belajar agama Islam ngantuk bener kan? Lama banget, kapan selesainya sih, gitu kan? Itu Allah mengetahui itu. Mendingan saya ngomong aja lah, begitu kan? Karena merasa bahwa dirinya pinter. Kalau saya tanya nih, ada filosofi yang sangat sederhana. Gelas, kalau seandainya kita biar bisa isi airnya, kalau seandainya ditutup, kira-kira airnya masuk nggak dalam gelas itu? Nggak bisa masuk. Itu juga sama. Kalau kawan-kawan belajar agama Islam, itu boleh jadi kita ngobrol, kita nggak memperhatikan, lihat BB atau curhat, bukan bahas tentang agama Islam. Maka ibaratnya kita belajar itu seperti tadi gelas. Gelas itu kita ingin isi airnya, tapi ditutup pakai tutup air, kemudian kita tuang. Kira-kira masuk nggak? Itu juga sama, kita tidak akan mungkin belajar agama Islam, akan paham. Kalau kita tadi nggak memperhatikan bahwa kita yang paling benar, bahwa kita sudah tahu lah. Memang belajar agama Islam dari sejak TK udah belajar terus kan? Ya sebetulnya sekarang lebih jenuh pendalaman. Anda yang berbicara semuanya, sudah paham semuanya. Gitu kan? Nanti makanya dalam mata kuliah kita untuk awal-awal ini sengaja dari saya, nanti baru kita pakai makalah aja. Nanti harapannya kawan-kawan yang bisa berbicara. Ini yang sangat sederhana modelnya. Nggak usah berbicara dalam lingkup kecil, tapi berbicara bersama-sama. Gimana? Setuju? Oke. Nah, berbeda kalau kita saat kita belajar agama Islam, kita ingin tadi gelas, kita terisi, kemudian tutupnya kita angkat. Kira-kira gelas itu terisi nggak? Tutupnya udah diangkat. Kalau tadi kan udah diangkat ya. Artinya kita mendengarkan. Walaupun boleh jadi yang diulang hitung lagi gitu kan. Kira-kira terisi nggak tuh gelas? Inilah yang kategori nur Allah itu akan masuk ke dalam jiwa kita. Ilmu, kita paham agama Islam. Karena ini sangat penting nih kawan-kawan semuanya. Kebanyakan umat Islam di Indonesia ini menyepelekan masalah agama. Mereka lebih tertarik bahwa anaknya itu paham pinter bahasa Inggris dibanding agama. Bener nggak? Dia lebih tertarik anaknya kursus privat bahasa Inggris walaupun nggak punya duit, ngutang-ngutang 300.000 sebulan. Dicari tuh, minjem di mana-mana, kebayar. Kebanyakan ada juga orang tua yang nggak memperhatikan agama, anaknya belajar di TPA, bayar sebulannya berapa? 2.000, 5.000, nunggak sampai setahun. Ada nggak begitu? Ini berarti apa? Kita lebih mementingkan umum. Padahal Islam, kalau kita bicara tentang wahyu yang pertama kali turunkan Allah kepada Muhammad, apa itu? Iqra, bacalah.
Bacalah itu baik itu umum maupun agama. Jangan kita cuma belajar umum aja. Kalau kita belajar umum aja sekuler kita. Misalkan kawan-kawan ingin belajar ekonomi saja, nggak ada belajar Islam. Itu nanti ketika kawan-kawan menjadi pejabat akan sekuler. Menghalalkan berbagai macam cara. Anda belajar kedokteran misalkan. Nanti tidak pernah ada benteng agama. Maka boleh jadi mau praktek atau malpraktek namanya. Akhlak yang berbeda. Maksud saya kulitnya yang berbeda gitu kan. Yang satu dari pendatang, yang satu dari Indonesia. Ini secara sederhana, orang yang meluk agama Islam maka insya Allah akan damai. Bahkan hatinya akan menjadi tenang orang yang meluk agama Islam. Walaupun ujian lagi menimpa kita ini ujian. Di antaranya apa? Bencana alam banyak nggak? Bencana alam, banjir, itu banyak sekali itu. Bahkan masih ingat di plaza yang di Tanah Abang itu apa nama plazanya? UOB ya. Nah itu coba kita lihat petugasnya berusaha mengambil apa pakai tali. Tiba-tiba bagaimana? Menghilang itu nyawanya. Padahal sudah ada ikatan kan? Ikat apa pakai tali pegang. Tapi karena arusnya luar biasa deras, akhirnya terbawa arus meninggal dunia. Ini yang dikategorikan apa? Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun musibah menimpa kita, kalau kita senantiasa beriman kepada Allah, memeluk agama Islam, hati kita menjadi tenang. Walaupun saudara kita ada yang meninggal, kita terkena musibah, nikmat rasanya damai, tentram. Kalau diibaratkan kawan-kawan semuanya, orang yang beriman kepada Allah itu hatinya menjadi tenang. Kalau yang tidak beriman kepada Allah itu, maka hatinya tidak tenang. Pernah lihat ada ikan di dalam kolam? Kira-kira gimana? Ikannya tenang ya itu? Itu simbol berarti orang yang memeluk agama Islam itu hatinya damai, tenang. Seperti halnya ikan tadi. Ikan itu gimana? Ikan ada dalam kolam, dia nggak gelisah. Ini orang yang beriman kepada Allah, hatinya menjadi damai. Nah berbeda mereka yang tidak beriman kepada Allah, hatinya itu gelisah. Ibarat pernah lihat burung dalam sangkar? Pernah lihat? Gimana kira-kira? Burung itu ingin berusaha keluar terus. Ini orang yang kalau tidak meluk agama Islam, Islamnya Islam KTP, gitu kan? Maka hatinya itu tidak tenang, ingin keluar. Mau dengar suara pengajian, pusing, ya kan? Dengar pengajian pusing, apa dengar lantunan Al-Quran pusing, ya kan? Ikut pengajian pengennya mau pulang aja, begitu ada yang begitu, gelisah kan? Seperti halnya dia pengen pulang, dia lihat ke depan aja, Nah biasanya orang yang hatinya tidak tenang tuh diantaranya maling sendal gitu. Ya kan dia lihat dulu kan, nggak tenang dia itu, nah nggak damai dia. Nah ini yang bisa kita lihat. Ada hal yang menarik. Kenapa ya kalau kita belajar agama Islam itu dimanapun kita berada, baik di kampus, baik di mana, di rumah, maupun di pengajian, itu terasa berat sekali itu. Ada yang tahu sebabnya? Perasaan ngantuk aja gitu. Kalau nonton baca novel, nonton sinetron, apalagi nonton film India, film Cina, ya kan? Itu nggak ngantuk kan? Apa sebabnya kira-kira itu? Kalau giliran sok ngaji aja udah ngantuk-ngantuk aja gitu kan. Apa sebabnya kira-kira? Ada yang tahu sebabnya apa tuh? Setan ya. Karena boleh jadi setan katanya. Banyak bisikan setan. Bukan hanya setan aja. Kenapa orang ngaji itu ngantuk? Karena keberatan pahala itu. Jadi berat ya. Nah itu keberatan kepala. Nah ini kembali. Jadi kalau kita meluk agama Islam itu hati kita damai, tentram, tenang. Ibarat apa tadi? Ikan yang ada di kolam. Dia tenang. Tapi kalau di lautan juga bisa. Ikan yang di lautan, yang di dalam air lah, itu tenang. Kecuali ada ikan stres lain lagi. Dikocok-kocok sama anak kecil dengan baru. Tahu beli ikan apa sih yang kecil tuh? Cupang apa itu pun stres ya. Karena diketuk-ketuk ngapain stres. Nah,
Berbeda dengan tadi, orang yang tidak kenal dengan Islam, hatinya itu nggak damai, nggak tenang. Kalau orang yang memeluk agama Islam itu hatinya akan menjadi tentram, damai. Dia saat mendapatkan rezeki, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Saat dia bekerja, dia akan ikhlas. Saat dia saingan dalam berbisnis, tidak ada rasa iri hati. Saat berinteraksi dengan masyarakat, bermuamalah, jualan, atau apa kita berkomunikasi dengan masyarakat, tidak ada kesombongan dalam hati kita. Artinya apa? Tidak sombong itu dalam bahasa Arab tawadu, rendah hati. Tawadu artinya ada lagi lain. Tawadu itu tahu warna duit. Tawadu itu kepanjangannya tahu warna duit. Karena kalau orang bisnis kan jualan tahu ya. Nah ini 100.000 tahu berapa gitu kan. Oke, ini rendah hati. Semuanya rendah hati. Saat tadi terkena musibah dia sabar, dia ikhlas. Itu yang luar biasa sekali. Apalagi kalau orang sudah tingkat tinggi keimanannya itu semakin tinggi, saat gempa musibah aja, tsunami atau gempa bumi, itu dia enggak khawatir. Orang-orang kadang-kadang khawatir lari ke sana, lari kemana gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita teriak-teriak Allahu Akbar gitu kan. Tapi hati kita nggak tenang kan. Tapi kalau hati kita tenang, kita ucap Allahu Akbar tetap ya Allah Akbar. Tapi tenang kita. Kalau gempa buminya ke kanan, di ke kanan. Ke kiri, dia ke kiri. Ke depan, dia nikmati iramanya kan. Karena kenapa? Hatinya itu menjadi tenang. Saya tanya sekarang, adik-adik pernah naik kereta nggak? Pernah naik kereta. Ketika kereta itu ada guncangan yang tinggi, kira-kira yang jatuh yang berdiri apa yang duduk? Yang berdiri, apa sebabnya? Karena dia nggak kokoh, nggak seimbang. Orang yang meluk agama Islam karena tadi dia kokoh duduk kayak saya, duduk, gitu. Nah dia kokoh, dia ketika ada goncangan kan begini aja kan. Nah tenang gitu kan. Ini yang dikategorikan. Tapi kalau yang berdiri, apalagi lagi des-desakan, wow. Nah, dia kan pernah begitu kan? Naik mobil juga sama, mobil yang Metro Mini atau apa itu juga sama. Kalau kita dalam duduk, ada kemudian kita pegangan dikit gitu ya. Tapi kalau yang berdiri, nah ini sama juga. Kalau hati kita belum duduk, hati kita itu belum tenang, belum benar-benar meluk agama Islam, maka susah kita memperoleh ketenangan. Akan susah memperoleh kedamaian. Ini yang sangat sederhana renungan buat kita semuanya. Nah ini kemudian tadi kita mendengarkan bahwa yang dimaksud dengan agama dalam bahasa Arab adalah din ya. Din itu berasal dari bahasa Arab dana ya dinan yang berarti apa itu? Tatanan, sistem dan tata cara hidup. Nah, Islam tadi berasal dari kata aslama yang artinya bukan hanya tadi selamat, tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Makanya kalau orang sudah meluk agama Islam benar, ketika dia berbisnis udah dia serahkan kepada Allah, mau untung mau enggak. Tapi awalnya dia usahanya sesuai dengan yang direncanakan, tidak pernah mencurangi timbangan. Tawakal Allah, serahkan diri kepada Allah. Ini yang luar biasa. Nah, secara terminologi, Islam adalah agama yang ajaran-ajaran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui rasul-rasulnya. Siapa saja rasul-rasul kita? Nabi kita siapa saja? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah harga mati. Tidak bisa ditolerir. Karena masih ingat kemarin itu minggu yang lalu kita bahas bahwa banyak agama-agama ya kan, ada orang ngaku menjadi nabi-nabi, masih ingat? Siapa namanya? Ahmad Musodek ngaku jadi nabi. Terus lagi di di Jawa Tengah, di Leiden dia ngaku jadi malaikat kan. Terus di Jawa Tengah ada ngaku jadi nabi namanya Tugimin. Itu Jawa Tengah, Jawa Timur tuh. Jawa Tengah, Jawa Barat, Cirebon dan Losari. Itu ada agama namanya Gasun, Jawa Sunda. Ada yang ngaku nabinya siapa tadi? Tugimin. Itu namanya ya kalau kita panggil Tugimin itu dipanggil kepada yang ustadz aja itu kurang pantas, kurang antep ya. Ya kan, kepada yang kita muliakan, kayak kita hormati ustadz Tugimin. Kurang mantep kan.
Tapi kalau dipanggil misalkan, wadah yang saya mulakan Ustadz Muhammad Zain, wah kan keren berat. Nah, baik, ada ininya, ada wibawanya dikit gitu. Yang lebih parah lagi kalau kita baca sholawat itu. Dia ngaku jadi nabi. Kan mau nggak mau sholawatnya dirubah. Semestinya kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu kan. Kan diganti jadinya gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Kan enggak. Wala ali Tugimin. Kan enggak enak dengerinnya. Yang kasihan tuh nenek-nenek kalau lagi marawis. Nenek-nenek lagi marawis dia pas nabu dia baca yang biasanya sallallahu ala Muhammad. Enak kan dengerinnya kan? Dirubah Tugimin. Sallallahu ala Tugimin. Ya Allah, ini kacau. Jadi dalam Islam itu Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ini yang udah nggak bisa nih teman-teman diperbanyak. Nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu Nabi yang terakhir. Itu Nabi Muhammad. Oleh karenanya dinul Islam, agama Islam itu dikategorikan sebagai tatanan hidup meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan. Dari masalah ritual sampai kepada masalah muamalah. Artinya apa? Kalau nanti kita akan bahas Islam sebagai agama yang lengkap, Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah. Di antaranya tidak hanya membahas syariah, akidah, akhlak, tapi masalah dalam bermuamalah. Politik diajarkan, ideologi juga ada, ekonomi, intellectus good gitu kan, apa tuh kepanjangannya? Ideologi. Islam juga mengajarkan bagaimana ideologi Islam berpandang, kita berprinsip pada Al-Quran dan hadis ideologinya ya. Politik, dalam Islam boleh nggak kita berpolitik? Boleh, banyak. Politik-politik Islam, politisi Islam yang secara sederhana tidak menghalalkan berbagai macam cara. Itu yang Islam. Tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi, ini yang saya sederhana. Politik Islam. Kemudian apa? IPO, apa gitu? Ekonomi. Islam mengajarkan ekonomi. Apalagi kawan-kawan nanti di Perbanas mempelajari ekonomi Islam, ada kan? Ekonomi Islam itu seperti apa? Berbeda dengan ekonomi konvensional, dengan ekonomi kapitalis, sosialis itu berbeda. Yang sederhana rahmatan lil alamin. Buktinya apa sekarang? Pada saat itu ekonomi Islam yaitu mencuatnya bank syariah. Ternyata bank syariah itu bukan hanya di negara muslim. Negara non muslim juga banyak bank syariah. Bahkan obligasi syariah yang lain sebagainya banyak. Di Jepang, di Swiss, di Amerika, ya di sini juga syariah ya. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Oh, ternyata Islam digunakan untuk seluruh manusia, bukan hanya muslim saja. Ini kalau kita nanti menerjemahkan Islam sebagai agama yang universal. Universal itu artinya apa sih universal? Menyeluruh, bukan hanya untuk Islam saja, tetapi rahmatan lil alamin, baik itu muslim maupun non muslim. Nah, kawan-kawan semua secara umum din agama itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikategorikan dinul haq, ada yang dikategorikan dinul batil. Apa yang dimaksud dengan dinul haq? Agama yang betul. Yang dikategorikan agama Islam, dinul Islam. Di antaranya tadi nih, kita kelompok agama Islam. Kemudian ada juga din ghairul Islam atau dinul batil. Apa yang dimaksud dengan din ghairul Islam? Agama selain Islam yang dikategorikan agama yang tidak benar. Karena dalam Al-Quran jelaskan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau kita belajar dulu dalam sejarah, agama kan ada dua ya. Ada yang namanya samawi, ada yang ardi. Yang samawi itu apa? Dari langit. Yang dari Allah melalui wahyu. Di antaranya apa? Islam. Kemudian ada juga kategori Nasrani, tapi Nasrani yang Kristen tapi yang tidak diselewengkan. Kalau sekarang kan sudah diselewengkan. Yahudi, nah itu juga sama, yang tidak diselewengkan, yang samawi. Karena kita bisa belajar para nabi-nabi kan mengajarkan ada kebaikan Islam. Nah kalau yang agama ardi itu agama buatan manusia. Contohnya apa? Hindu, Buddha itu kan buatan manusia.
hasil cipta dari manusia. Baik kawan-kawan semuanya, tadi kita sudah bahas apa itu agama Islam. Nah, sekarang kita akan coba lihat tadi apa yang dimaksud dengan agama yang Islam ini. Dalam Al-Quran ada beraneka ragam penggunaan kata-kata din. Lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu, untuk mula agamaku. Nah, kemudian ada juga kita baca dalam surah Al-Fatihah ada kalimat din, maliki yaumiddin. Kemudian ada dalam hadis ad-dinun nasihah, agama itu sebagai nasihat. Jadi arti agama itu din bisa kategorikan adalah nasihat, bisa juga pembalasan kiamat, dan juga berarti peraturan perundang-undangan atau agama. Nah, ini yang secara sederhana kita bisa lihat. Nah, kemudian lebih jelasnya lagi, ternyata Islam itu berasal dari kata, ada beberapa menurut para ahli bahasa. Ada 4 kata-kata. Islam berasal dari kata salam yang artinya apa? Selamat, aman dan sentosa, sejahtera, yaitu hidup di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita berdoa kan doanya doa sapi jagat. Hafal doa sapi jagat ada di semuanya? Hah? Doa sapi jagat, Robbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu nggak artinya? Hafal? Dulu waktu di TPA kan ngajar apa? Hafalin ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita sebagai umat Islam diharapkan itu bahagia bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga harus bahagia. Saya tidak pernah cerita ada orang pengen bahagianya di dunia aja, akhirat nggak mau. Kalau dia cuma di dunia saja boleh jadi naudzubillah. Nanti doanya dirubah, bukan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dirubah itu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa aja? Apa aja berarti apa? Nggak mau dia bahagia hidup di negeri akhirat. Nah, tapi Islam pengennya kita bahagia di dunia dan akhirat. Ini yang secara sederhana kawan-kawan bisa lihat. Nah, sekarang ada juga yang terjemahan Islam itu berasal dari aslama. Aslama yang artinya apa? Tunduk, menyerah dan pasrah, atau masuk Islam. Yang dimaksud secara sederhana berarti agama yang mengajarkan penyerahan diri kita kepada Allah, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar-menawar. Ini yang dikategorikan makna salam. Kemudian ada juga Islam berasal dari kata silmun yang artinya keselamatan, perdamaian, yaitu agama yang mengajarkan hidup yang damai dan sejahtera. Ini yang secara sederhana modelnya. Ada juga Islam berasal dari kata sulamun yang artinya jenjang tangga kendaraan. Maksudnya apa? Yaitu peraturan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan, yang dapat menghantarkan orang kepada kehidupan yang bahagia. Sulam, saya dulu pernah sekolah, namanya di Sulamul Istiqomah, berarti tangga istiqomah. Apa tangga istiqomah? Tahu nggak artinya istiqomah? Lurus, tangga yang lurus. Tapi saya lihat ini tampang-tampang calon bapak-bapak ini tampangnya tampang istiqomah semuanya nih. Ya, tahu nggak istiqomah? Tadi artinya kan lurus ya. Tapi ada juga kawan saya bilang istiqomah itu nanti istri 3 dikontrakin rumah. Bukan, itu yang dimaksud ya. Jadi istiqomah itu artinya apa? Lurus. Nah, kalau yang tangga artinya itu jenjang tangga kendaraan kita memperoleh bahagia hidup di dunia dan akhirat. Nah, kawan-kawan semuanya, oleh karenanya secara terminologi kalau kita bahas tentang agama Islam adalah nama agama Allah yang telah diwahyukan kepada para Rasulullah sejak siapa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu yang diturunkan Allah kepada para Rasul sejak ini diulang lagi kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berupa perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia nanti memperoleh bahagia hidup di dunia di akhirat. Saya mau tanya, larangan dalam Islam diantaranya apa aja? Kalau kawan-kawan tahu, ada yang tahu? Hah?
Berzina nggak boleh. Kenapa kita tidak boleh berzina? Karena pertama berdosa, yang kedua itu negatif buat kita. Timbul berbagai macam penyakit, raja singa ya kan, HIV, HIV/AIDS ya, kemudian sifilis. Itu gara-gara apa? Kita berzina sering gonta-ganti pasangan. Pada punya flashdisk ya kawan-kawan? Punya ya? Saya tanya. Flashdisk kalau kita gunakan di satu komputer, kira-kira flashdisknya kena virus nggak? Hampir dipastikan terbebas dari virus. Karena apa? Flashdisk pakainya di satu komputer, satu laptop. Coba kalau gonta-ganti laptop, komputer di warnet, gimana kira-kira? Virus. Anda beli flashdisk baru aja, kalau dimasukin langsung kena terserang virus ya. Makanya saya pernah membaca itu ada curhat kenapa ada lelaki terkena penyakit HIV. Nah, ketika konsultan ternyata dia sebetulnya nggak pernah dia pre-check gitu. Pas ditanya sama dokter, ini kamu terkena virus HIV. Coba renungkan, di mana kamu? Saya nggak pernah pre-check, tapi saya punya pacar katanya. Saya cuma sekali doang. Nah, pernah dulu karena tadi nafsu ya, kalau nafsu itu kan diberisikan oleh setan kan, coba-coba. Akhirnya cuma sekali aja, itu terkena virus. Dan sampai titik ini hancurlah daya kekuatannya itu. Ini udah penuh dengan borok, penuh apa ya, tahu borok itu? Luka-luka yang nggak bisa sembuh. Daya imunnya udah tidak ada. Ini yang naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu larangan. Lalu perintah apa dia yang perintah? Sholat, berbuat baik sama orang tua, ya kan? Apalagi zikir, baca Quran. Nah, kawan-kawan ini kan diharapkan mencari keridhaan ya. Ridho itu ada 3 ridho. Yang pertama kita harus mencari tadi tuh ridho ilahi, ridho Allah. Ya kan? Ridho orang tua. Baru yang terakhir tadi ridho Roma. Enggak, jadi 2, jadi ridho Allah dan ridho orang tua. Orang tua juga ada 2. Ada orang tua